Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Iya, tepuk tangannya biar tambah semangat. Iya, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ibu mau anak Ibu pimpin doanya. Siapa yang hari ini datangnya paling awal? Pina. Pina, oke, bagus ya Pina, dipertahankan. Dan anak-anak Ibu yang lainnya juga begitu. Iya, terima kasih Pina. Ibu absen dulu ya untuk hari ini. Siapa yang hari ini nggak hadir? Datang semua? Datang ke sekolah. Hebat ya. Dipertahankan terus. Jangan. Hari ini kita akan menyanyikan lagu wajib nasional berjudul Berkibarlah Benderaku. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Anak-anak Ibu, dengan menyanyikan lagu wajib nasional itu adalah bentuk kita mencintai tanah air kita. Selain itu, sebagai pelajar, sebagai siswa, yang bisa kita lakukan adalah apa? Belajar dengan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Pernah dengar? Ya, itu artinya kita harus menuntut ilmu walaupun jauh. Ibu mau tanya nih, sebelumnya kita belajar apa? Iya, kita belajar sifat-sifat magnet. Bagus, anak-anak Ibu semua masih ingat. Sifat-sifat magnet. Ibu mau tanya lagi, siapa yang masih ingat apa-apa aja sih sifat-sifat magnet? Apa lagi? Iya, magnet memiliki gaya tarik. Kemudian apa lagi? Iya, memiliki dua buah kutu. Ibu, hari ini kita akan lanjut pembelajaran kita di tema 5, wirausaha, di subtema 3, usaha di sekitarku, di pembelajaran yang tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, anak-anak Ibu akan mengumpulkan informasi tentang komoditas ekspor dan impor Indonesia. Di sini yang punya kulkas? Ya, hampir semua punya kulkas. Buatan mana? Ada yang buatan Cina. Buka kulkas kan? Kalau kalian tutup, dia langsung tertutup. Ya kan? Nah, di pintunya itu terdapat magnet agar pintu kulkas tertutup dengan rapat. Iya benar. Jadi, sayuran, buah-buahan kita masukkan ke kulkas itu lebih tahan lama. Ini diamati videonya ya. Iya, ada usaha laundry. Sering lihat di sekitar kalian? Apa manfaat usaha laundry itu bagi kehidupan kita sehari-hari? Untuk mencuci baju. Iya, untuk memperingan orang tua atau kita dalam hal mencuci dan menyetrika baju. Ada nggak barang yang berasal dari luar negeri? Ayo, barang apa? Usaha-usaha yang ada di video ini. Kalian perhatikan baik-baik, kalian analisis usaha apa yang ada di video tersebut dan apa manfaatnya. Ya, yang pertama apa tadi? Ya, usaha fotokopi. Yang kedua, ke depan, usaha yang ada di depan tadi. Kemudian apa sih manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari? Barang apa yang mereka gunakan yang berasal dari luar negeri? Bisa? Nah, siapa yang berani? Coba angkat tangannya. Wih, semua berani. Ibu pilih ya. Oh, nih, Aufa. Aufa nih, ayahnya tukang cukur. Pasti dia tahu nih. Ya kan? Nah, berarti yang nomor 2, Aufa. Untuk ketiga temannya, fotokopi tadi yang pertama. Benar ya? Kemudian manfaatnya untuk ngeprint tugas sekolah. Nah, selain untuk ngeprint tugas sekolah, kira-kira apa? Usaha fotokopi nih manfaatnya, Adib. Iya, anak Ibu, dalam menjalankan perekonomian, kita itu nggak bisa berdiri sendiri. Negara kita tuh nggak bisa berdiri sendiri. Nah, itulah mengapa kita memerlukan yang namanya kerjasama. Meja seperti kursi, itu bisa kita hasilkan sendiri. Banyak pengrajin-pengrajin kita yang menghasilkan meja dan menghasilkan kursi. Tetapi seperti mesin cukurnya itu, kita membutuhkan negara lain untuk membuatnya. Kemudian dikirim ke negara kita. Iya, kira-kira benda apa yang kita kirim ke luar negeri? Nah, ada yang tahu nggak anak-anak Ibu? Ya, apa? Batik. Iya, batik. Itu salah satu contohnya. Batik itu sudah mendunia, ya nak? Sudah ya, kelompok sebelumnya udah Ibu kirim ya di WA nama-namanya. Nah, sekarang udah duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Ini kelompok ekspor dan ini impor, ya.
Kita tonton videonya bersama-sama. Ibu mau diamati? Terdapat usaha potong rambut. Lalu, apa sih hubungan usaha di sekitar rumah Ara dengan kegiatan ekspor dan impor? Ekspor. Apa itu impor? Iya, Danus? Memasukkan atau mendatangkan barang luar negeri ke negeri. Iya, memasukkan, impor itu memasukkan barang dari luar negeri ke dalam di mejanya semua udah ada Chromebook dan laptop yang udah Ibu sediakan. Nah, sekarang silakan dibuka di kelompok masing-masing. Cari di internet mengenai komoditas ekspor dan impor. Kumpulkan informasinya sebanyak-banyaknya. Lalu kalian tuliskan di LKPD kalian yang pertama. Kalian diminta membuat peta pikiran berdasarkan informasi yang sudah kalian kumpulkan. Ya. Impor atau ekspor, jangan terbalik. Silakan siapa yang mau maju? Diana, ya. Bidang pertanian. Contoh sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan. 2. Bidang pertambangan. Contohnya minyak bumi, emas, aluminium. Contohnya solar, bensin, kerosin. Iya, oke. Terima kasih tepuk tangannya. Untuk yang ada juga di bidang jasa tadi, kelompok ekonomi nggak ada ya bidang jasanya? Ya, nggak ada. Mereka nggak ada bidang jasanya. Siapa yang ada bidang jasanya? Kelompok ekspor ada? Kenapa dianya? Impor. Iya. Di bidang jasa ahli konstruksi, dokter, dosen. Iya, tepuk tangannya. Negara kita mengimpor ya dari bidang jasa seperti dosen, terus ahli IT, ilmu teknologi. Ya, pasti nggak asing ya sama barang-barang yang ada di depan ini. Nah, kalian pasti menemukan benda-benda ini di sekitar kalian, di usaha-usaha yang ada di tempat tinggal kalian. Biasanya kalau seperti penghapus dan penjepit kertas biasanya ada di usaha apa? Iya, biasanya ada di usaha fotokopi. Nah, anak-anak ibu, benda-benda ini tadi, kalau misalnya kita dekatkan ke magnet, kira-kira apa yang terjadi? Lengket. Yakin semuanya lengket? Untuk LKPD kedua ini, ibu minta kalian memprediksi. Tahu memprediksi? Memprediksi berarti kita menerka. Ya kan? Menerka. Kira-kira kalau didekatkan magnet, benda itu bisa ditarik magnet atau enggak? Nanti baru kalian buktikan di percobaan kalian. Ini apa setip? Setip. Penghapus. Sama kayak memprediksi hujan. Kira-kira hujan nggak ya? Nah, oh hujan nih karena mendung-mendung. Nah, kan itu masih prediksi. Tapi belum tentu mendung itu hujan. Kan ekonomi udah? Ekspor udah? Impor udah? Iya, tadi karena Dava fokusnya udah hilang kemana-mana. Supaya bisa fokus lagi, kita mau ice breaking ya. Besar. Tangannya kecil. Kalau mau. Yang lain langsung ngomong. Video berikut ini amati baik-baik. Magnetis merupakan sesuatu yang memiliki sifat magnet di dalamnya, sehingga benda tersebut memiliki kekuatan untuk mudah menarik suatu benda tertentu. Sedangkan non-magnetis merupakan benda mengandung bahan yang nggak bisa ditarik oleh magnet. Video tadi membahas tentang apa? Iya, contohnya paku, besi, iya, baja, iya, peniti. Itu contoh-contoh benda magnetis. Siapa tadi? Iya, non-magnetis. Apa aja tadi benda-benda non-magnetis? Roll, iya. Percobaan tentang benda magnetis dan non-magnetis. Udah dibawa semua alat dan bahan yang ibu minta? Sudah. Nah, sekarang lihat LKPD-nya yang ketiga. Kategorikan mana yang termasuk magnetis dan mana yang termasuk non-magnetis. Apa tadi magnetis? Setelah selesai percobaannya, dituliskanlah laporannya. Bisa? Bisa anak-anak ibu? Oke, silahkan dikerjakan. Nanti bisa dibandingkan dari hasil prediksinya ya. Apakah prediksinya benar atau enggak? Ini ditambah besi atau apa? Ada kan bawa besi? Ya, ngapain? Ya bikin aja Pak. Duluan mau maju? Kelompok impor? Oke, kelompok impor duluan ya. Saya dari kelompok impor ingin mempresentasikan laporan kegiatan percobaan benda magnetis dan non-magnetis. Tujuan percobaan mengategorikan benda magnetis dan benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet, batu, sisir, daun, karet, penghapus. Iya, terima kasih. Nah, ada yang ingin menanggapi kelompok yang lain? Sama kelompok ekonomi hasilnya
Udah sama. Berarti kalau menurut kelompok ekonomi, jawaban mereka itu sudah sesuai dengan hasil percobaan kalian gitu ya. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Saya kelompok dari kelompok ekspor. Tujuan percobaan mengategorikan antara magnetis dan non-magnetis. Langkah-langkah percobaan: ambil magnet, dekatkan magnet ke benda percobaan, peniti, paku, klip, gunting. Kesimpulan: ada yang bisa merekat kertas gunting. Ya, jadi menurut Danu gimana nih? Maksudnya mereka kurang lengkap gitu. Dari hasil percobaan kelompok ekspor ini masih kurang lengkap gitu. Jadi nanti dilengkapi lagi, oke? Oke, tepuk tangan untuk kelompok Saya dari ekspor. kelompok ekonomi ingin menampilkan laporan kegiatan kami. Tujuan percobaan adalah mengkategorikan benda magnetis dan non-magnetis. Alat dan bahan adalah tidak bisa ditarik magnet, pensil, sisir, buat ini, Bu. kayu, daun. Bahan-bahan yang bisa merekatnya sama bahan-bahan yang nggak bisa merekat. Oh, berarti menurut kelompok Saumi kurang lengkap di kesimpulannya, tidak mencantumkan apa-apa saja yang bisa melekat ke magnetnya. Tepuk tanganlah untuk kelompok ekonomi. Sebuah bintang yang tersenyum beserta permen supaya kehidupannya manis terus. Nah, terima kasih ya sudah berpartisipasi aktif hari ini anak-anak ibu. Anak-anak ibu coba simpulkan apa tadi yang udah kita lakukan di percobaan tadi. Magnetis dan non-magnetis. Iya, di percobaan tadi kita mengetahui benda magnetis dan non magnetis. Nah, dari hasil percobaan kalian tadi yang bisa ditarik magnet apa aja? Paku bisa, kemudian besi, gunting. Anak-anak ibu ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, berarti udah paham semua? Oke, mantap anak-anak ibu. Apakah hari ini sudah senang belajar sama ibu? Senang! Iya, kalau udah senang, coba diceritakan apa yang membuat anak-anak ibu senang. Tentang bangkitnya magnet. Iya, berarti Dika itu senang karena tadi melakukan percobaan. Tukar pikiran dari laporan. Iya, kata Najla, dia senang karena hari ini kita saling tukar pikiran gitu. Kita tadi presentasi, kemudian menanggapi. Sekarang coba anak ibu ceritakan apa yang sudah kita pelajari satu hari ini dari tadi pagi. Iya, tentang ekspor impor benda-benda yang berasal dari luar negeri yang dia masuk ke dalam negeri. Impor ya masuk kalau kita ekspor. Kita udah belajar tentang benda. Iya, benda magnetis dan non magnetis. Anak-anak ibu juga udah paham apa itu benda magnetis dan juga benda non magnetis. Melakukan evaluasi. Nah, dikerjakan secara mandiri ya, Nak. Untuk kita menunjukkan kegiatan impor, ya kan? Kegiatan impor tadi apa? Mendatangkan barang kan, yang dari luar negeri ke dalam negeri. Beli mesin-mesin dari Singapura, itu mendatangkan atau enggak? Mendatangkan. Nah, berarti ini termasuk impor. Yang nomornya, anak-anak ibu mau di sekitar rumah kalian ini kan banyak benda-benda kan? Nah, kalian lakukan lagi percobaan menggunakan magnet. Mana benda-benda yang termasuk magnetis dan yang berikutnya. Nanti kita akan membuat poster tentang barang-barang yang dijual oleh usaha-usaha kecil yang ada di sekitar kita. Lalu menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan Danu. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Doa dimulai. Iya, terima kasih Danu. Nah, anak-anak ibu pulang langsung ke rumah. Ibu lihat cuacanya sudah mendung. Dah, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.